Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Rahmia Mulia Fitri dari SMA 5 Bangko Pusako, Rokan Hilir Riau. Baiklah Anandaku, hari ini di video kali ini kita akan bahas materi matriks lanjutan dari video-video sebelumnya tentang penjumlahan ya, sudah saya jelaskan matriks penjumlahan dan pengurangan, lalu ada matriks perkalian skalar dan tentang sifat-sifat matriks. Nah, kali ini kita akan bahas tentang perkalian dua buah matriks. Sebelum itu, bagaimana kabar Anandaku semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di masa pandemi Covid-19 ini, Ibu harap untuk selalu menjaga kesehatan dan tidak keluar dari rumah serta menjaga jarak ataupun menggunakan masker jika memang ada keperluan keluar rumah dan tidak lupa selalu menggunakan hand sanitizer. Baiklah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Materi kita pada kali ini yaitu mengenai perkalian dua buah matriks. Jadi, kita lanjut ya. Nah, jadi perkalian dua buah matriks itu dapat dikalikan jika banyak kolom pada matriks A itu sama dengan banyaknya baris pada matriks B, atau kebalikannya juga bisa. Banyaknya baris pada matriks A itu sama dengan banyaknya kolom pada matriks B. Nah, bagaimana bentuknya? Nah, ini ada bentuk umumnya. Nah, kita akan mengalihkan A kali B. Maka, semua matriks yang ada di A itu sama dengan, semua matriks baris pertama di A itu sama dengan banyaknya matriks yang berada di kolom B. Nah, kalau sudah seperti itu, tadi sudah ada tanda panahnya ya, A11 kita kalikan dengan B11, lalu A12 kali dengan B21, A1M kali dengan base M1. Nah, jadi jika dikalikan semua baris pertama itu dengan kolom pada matriks B itu sama, jadi bisa diselesaikan. Nah, sehingga jadinya seperti ini, A11 kali B11 tambah A12 kali B21 tambah dan seterusnya A1M kali BM1. Nah, begitu juga seterusnya nandaku. Kita kalikan A21 dengan B11, A22 dengan B21, A2M dengan BM1. Nah, jadinya seperti itu. Nah, begitu juga yang ketiga. Dan yang keempat, semua matriks baris pertama itu dikalikan dengan kolom kedua. Nah, jadinya seperti ini karena kita ingin membuat yang kolom kedua ya. Terus lanjut. Nah, itu yang berada di kolom kedua. Dan kita lanjutkan yang berada di kolom ketiga. Nah, baris pertama itu dikalikan semua dengan kolom ketiga. Sehingga jadinya seperti itu ya. Oke, nah terbentuklah sebuah matriks baru yang telah kita kalikan dan kita jumlahkan. Nah, ini bentuk umumnya, kita aplikasikan ya ke dalam soal. Nah, ada sebuah contoh soal diberikan diketahui nilai bentuk matriks A dan B. Tadi syaratnya adalah semua yang ada di baris pertama, banyaknya elemen pada baris pertama kolom A itu sama dengan kolom kedua pada matriks B. Semua matriks yang ada di matriks A baris banyak elemen pada matriks A yang 1, 2 itu kayak tuh sama dengan semua kolom yang ada pada B. Nah, kalau kita lihat kan banyaknya kolom pada A itu sama dengan banyaknya baris pada B. Banyak A kan kolomnya punya 2, nak. Satu B punya kolomnya 3. B barisnya 2, A kolomnya 2, B barisnya 2. Berarti karena kolom A sama baris B itu sudah sama, berarti bisa kita selesaikan. Jadinya A kali B adalah, nah ini dia ya, kita kalikan, berarti 1 dengan 2 ini kita kalikan dengan 5 dan 7. Nah, jadi 1 kali 2 tambah 2 kali 7, 1 kali 5 tambah 2 kali 7, lalu 3 kali 4 dan 5 kali 7, 3 kali 5 tambah 4 kali 7, terus
1 kali 6 tambah 2 kali 8, lalu 3 kali 6 dengan 4 kali 8, lalu 1 kali 9 tambah 2 kali 0, lalu 3 kali 9 tambah 4 kali 0. Nah, karena semua sudah kita selesaikan, jadi hasilnya adalah sebagai berikut. 1 tambah 5 itu 5, tambah 2 kali 7 14, berarti 5 tambah 14 19. Lalu 3 kali 5 itu 15, tambah 4 kali 7 itu 28, jadinya 43. Terus 1 kali 6 tambah 2 kali 8, berarti 6 tambah 16 itu 22. 3 kali 6 tambah 4 kali 8 itu 50. Dan 1 kali 9 tambah 2 kali 0 itu 9. Dan 3 kali 9 tambah 4 kali 0 itu 27. Nah, seperti itulah cara menyelesaikan operasi perkaliannya. Jadi syaratnya adalah banyaknya kolom pada matriks A itu sama dengan baris pada matriks B gitu ya. Kolomnya ada 2 dan matriks B-nya, baris pada matriks B juga harus ada 2 supaya bisa dikalikan. Nah, seperti itu. Sifat-sifat perkalian pada matriks ada beberapa. Nah, ini perkalian pada matriks matriks itu tidak komutatif. Artinya apa, Nak? A kali B itu tidak akan sama dengan B kali A. Pasti berbeda hasilnya. Nah, yang kedua yaitu perkalian pada matriks itu bersifat asosiatif. Artinya A kali B dikerjakan terlebih dahulu, setelah itu dikalikan dengan C, itu akan sama dengan ketika B dikali C-nya dikerjakan terlebih dahulu baru dikalikan A. Dan yang ketiga, perkalian matriks itu bersifat distributif. Distributif kiri yaitu A kali B tambah C dalam kurung, artinya sama dengan A kali B tambah A kali C, dan gitu juga distributif kanan. Dan yang keempat, dalam perkalian matriks yang hanya memuat matriks-matriks persegi dengan ordo yang sama, terdapat sebuah matriks identitas, yaitu matriks satuan I atau kita sebut identitas yang bersifat identitas jika dikalikan dengan matriks, maka hasilnya adalah matriks itu sendiri. Nah, begitu ya Nandaku tentang sifat-sifat perkalian pada matriks. Oke, lanjut sifat-sifat selanjutnya yaitu yang kelima. Jika P dan Q adalah bilangan-bilangan real serta A dan B itu adalah matriks, maka P kali A kali Q kali A itu akan sama dengan P kali Q kali A. Artinya apa, Nak? Misalnya P dan Q itu bilangan real, misalnya bilangan skalar ya yang kita ajarkan kemarin, misalnya 2 kali A kali 3 kali A itu akan sama dengan 2 kali 3 dikalikan dengan A. Nah, seperti itu. Terus yang keenam yaitu jika A transpos tambah B transpos itu berturut-turut adalah transpos dari matriks A dan matriks B, maka berlaku hubungan sebagai berikut. Nah, jadi A kali B jika ditransposkan, maka bisa juga membentuk A transpos kali B transpos, itu sama. Dan yang terakhir, jika A kali B sama dengan C, maka belum tentu A-nya sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Maaf, jika A kali B sama dengan 0, itu pasti belum tentu A-nya sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Tapi sudah pasti salah satunya adalah 0. Gitu ya Nandaku. Lanjut, jika A kali B, maka akan sama dengan A kali C jika B-nya sama dengan C. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi Anandaku, itulah penjelasan Ibu mengenai perkalian dua buah matriks. Semoga bisa dipahami dengan baik. Dan jika ada yang ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Ataupun jika menyukai video ini, silahkan like. Dan menyukai video ini untuk di-share ke teman-temannya, silahkan di-share. Ini ada sebuah soal mengenai matriks, silahkan Anandaku kerjakan. Nah, jadi Anandaku tentukan apakah hasil perkalian matriks ini bisa diselesaikan atau tidak bisa diselesaikan. Nah, jika bisa diselesaikan, cari jawabannya, dan jika tidak bisa diselesaikan berarti ya udah sampai situ aja, nggak usah diselesaikan gitu ya. Oke, itu saja hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dimohonkan ada saran di kolom komentar ya, kalau misalnya ada yang harus kita perbaiki untuk kenyamanan Anandaku semua dalam memahami semua materi-materi pelajaran di kelas 11. Baiklah, terima kasih Anandaku semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam semangat, semangat belajar.
Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.